An-Nurul Hadi Al-Badi'ul Baqi'ul Warisul Rasyidus Sabur. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika min fayrusi quluna ya Rabbana. Inna hadzal fayrusa qad massan nasa fi aksaril bilad. Allahumma fasrifhu 'anna wa 'an ma'hadina wa 'an buyutina wa 'an masajidina wa 'an ahlina wa 'an ummahatina wa abaina wa ikhwatina wa akhwatina wa auladina wa banatina wa azwajina wa dararina wa asatidina wa ulamaina wa habaibina wa suyukhina wa masyayikhina wa tullabina wa talibatina wa jama'atina wa qabailina wa mumarridina wa mumarridatina wa muwazzafina wa muwazzafatina wa musahimina wa musahimatina wa biladina wa kulli biladil muslimin wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fi kulli makanin wa zaman. Faya qadiyal hajat. Allahumma ihfazna mimma nakhafu wa nahdar fa anta khairun hafizah. Allahumma ihfazna mimma nakhafu wa nahdar fa anta khairun hafizah. Allahumma ihfazna mimma nakhafu wa nahdar fa anta khairun hafizah wa anta arhamur rahimin. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wa idza maridtu fa huwa yashfin wa idza
ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء رب اغفر لي وارحمني وتب علي 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 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Siapkan pemain tertulis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana an nusliha ma'ishatana linaila sa'adati wa ridha wa naquma bil wajibati fi ibadatihi wa taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Anak-anak sekalian yang saya muliakan, yang saya sayangi, Ketua Yayasan Ibu Ustazah Dr. Nur Hikmah yang saya sayangi, dan seluruh jemaah yang mengikuti kajian ini lewat Zoom ataupun streaming, FB, Instagram dan lain-lain. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat,
Semoga ibu bapak di rumah juga dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, dan dihindarkan dari segala macam mara bahaya, baik dalam kehidupan dunia apalagi dalam kehidupan akhirat kelak. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah dan tercurah buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang telah mengajarkan kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, lalu bersabar atas segala ujian dan cobaan yang ditimpakan kepada kita. Perlu dijelaskan dulu kepada Bapak Ibu semua yang ada di kediaman masing-masing bahwa kami para santri dan pembina ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kami sudah lockdown duluan ya pada pesantren sejak para santri sejak awal Maret sudah mulai. Kalau saya sendiri sejak 14 Maret sudah tidak keluar. Jadi selama masa itu kita tidak menerima untuk masuk ke dalam pondok setiap tamu yang datang dari luar, sekalipun orang tua murid, wali santri. Ya, kalau ada tamu yang datang kita menerima sebatas pintu gerbang. Di situ disiapkan meja dan sabun untuk cuci tangan serta hand sanitizer dan masker. Itu sudah kita lakukan. Kalau sekarang sudah hari yang keberapa? Ke-18 ya? Yang ke-18. Kalau program pemerintah barangkali hari ini baru hari ke-8. Jadi kita sudah hari ke-18 melockdown pondok pesantren. Jadi anak-anak pembina yang di dalam pondok tidak keluar dan orang dari luar tidak masuk ke dalam pondok. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu menyaksikan anak-anak dalam kajian ini duduk berdampingan sangat dekat, mudah-mudahan ya semuanya ini sehat, tidak membawa potensi penyakit apalagi virus corona. Karena secara teori kalau virus itu masuk kan inkubasi 14 hari. Kita sudah 18 hari. Hari ini hari 18 ya. Jadi anak-anak semua kondisinya sehat walafiat, termasuk yang bicara juga alhamdulillah sehat walafiat. Jadi mudah-mudahan kita semua tidak terinfeksi dengan virus corona yang sekarang ini ditakuti oleh masyarakat seluruh dunia. Nah, virus corona ini awalnya dianggap sepele, ternyata sekarang sudah mengguncang dunia. Yang patut kita ingat bahwa setiap kejadian yang menimpa manusia itu kerusakan apa saja itu ulah manusia sendiri sesungguhnya, termasuk kehancuran karena gempa bumi, tsunami atau yang lainnya, musibah yang terjadi. Tidak bisa kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam surah Ar-Rum Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah terjadi kehancuran baik di daratan maupun di lautan. Karena apa? Ulah tangan-tangan manusia. Liyudhiqahum ba'da alladhi 'amilu, supaya mereka merasakan akibat perbuatan dosanya di dunia. Untuk apa itu semua? Ya, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali dalam segala aspek kehidupan menggunakan tuntunan dan syariat Allah Subhanahu wa taala yang dirincikan dalam hadis-hadis Rasulullah. Jadi singkatnya kembali kepada aturan Allah dan Rasul. Ini sebenarnya la'allahum yarji'un. Dan ayat-ayat tentang musibah kebanyakan ujungnya begitu, la'allahum yarji'un. Misalnya dalam surat As-Sajdah ayat 21 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
wa lanudhiqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbari la'allahum yarji'un. Dan pastilah kami akan menimpakan kepada mereka minal 'adzabil adna, sebagian dari azab-azab kecil. Sebenarnya yang kecil itu apa? La'allahum yarji'un, agar mereka rujuk kepada Allah, kembali. Kalau kembali, azab kecil selesai dengan azab kecil. Tapi kalau tidak, maka setiap azab itu durasinya, ya, radiusnya akan ditambah lagi, ya. Dunal azabil akbar, sampai terjadi azab yang maha besar, sangat dahsyat. Untuk apa seluruhnya? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sangat pantaslah kalau kita, ya, meyakini bahwa kejadian demi kejadian termasuk penyakit wabah corona ini adalah peringatan dari Allah agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dengan kejadian kehancuran sudah diingatkan, sudah terjadi gempa berkali-kali, maksiat masih ada, bahkan malah bertambah. Kalau dengan tsunami sudah terjadi, angin badai sudah terjadi, kalau sifatnya penghancuran fisik sudah, sekarang diingatkan dengan yang tidak hancur. Tidak ada yang hancur karena gempa, tidak ada yang hancur karena banjir, tidak ada yang tenggelam dalam tanah karena likuifaksi atau tsunami. Semuanya masih nyaman, gedung-gedung masih berdiri, bahkan tidak ada satu tiang pun yang roboh, tetapi manusia kena semuanya. Seluruh negara ada yang kena di antara mereka. Nah, ini disebut dengan virus corona ini. Nah, ini adalah sebuah pelajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu seorang mukmin mensikapi kejadian termasuk, ya, kejadian corona ini sebagai pembelajaran dari Allah. La'allahum yarji'un, semuanya agar manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah kita sekarang merasakan bagaimana bisa masjid-masjid Allah tidak lagi ada suara azan. Ya, jangankan sholat berjamaah, azan pun sudah tidak ada. Bahkan sekarang, ya, sudah hadis Rasul bahwa kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kalaupun di kemudian azan, sunnahnya adalah diganti dengan sallu fi buyutikum, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Sedih kita. Bahkan setiap kita merasa khawatir dengan yang lainnya, sehingga ada pembatasan jarak, social distancing, ya, distancing, pembatasan jarak. Awalnya semeter, sekarang 2 meter. Coba bayangkan, sunnah Rasul yang setiap kita mesti selain mengucapkan salam tidak bersalaman, musafahah, sekarang sudah tidak bisa kita kerjakan. Hanya hal-hal dalam agama kita sekarang yang sudah kita tidak bisa kerjakan lagi. Kalau di pondok sekarang kalian masih, ya, masih berhadapan, masih saling setor, terima setoran hafalan Al-Quran, hadis. Ini sebuah keyakinan, bukan kita melanggar aturan pemerintah, kita sudah melaksanakan. Bahkan ini aturan Nabi SAW. Jadi lockdown ini adalah melaksanakan hadis Nabi, dan semestinya kalau sudah kondisi begini, wajib bagi pemegang kekuasaan untuk menetapkan lockdown. Kalau kita sudah duluan, ya, dalam hadis sahih dari Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tum bit-ta'una bi-ardin fala tadkhuluha, wa idza waqa'a bi-ardin wa antum biha fala takhruju minha." Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda, Rasul bersabda, apabila kalian mendengar di sebuah daerah, di sebuah negeri ada penyakit ta'un, itu wabah, apa namanya, epidemi, atau namanya, ya, endemi ataupun pandemi sekarang yang mendunia. Kalau pandemi sedunia, maka kaidahnya 2. Yang pertama, yang sehat fala tadkhulu, jangan masuk ke negeri tersebut. Kemudian yang ada di negeri tersebut, wa idza waqa bi'ardin, kalau terjadi sebuah negeri, wa antum biha, dan kalian ada di situ,
fala takhruju minha, maka janganlah kalian keluar dari negeri tersebut. Jadi ini kaidah sesungguhnya. Kalau sudah kayak sekarang kita berada di epicentrum sebenarnya anak-anak sekalian, kita ini di epicentrum corona. Karena sekitar kita ini perbatasan Jakarta Banten, persis di tengah-tengah. Tempat pusat wabahnya Jakarta, wabil khusus terbanyak Jakarta Selatan. Nah, kita di daerah setelah Jakarta Selatan. Sekitar kita daerah Bintaro, sebagian Bintaro itu Jakarta, sebagian Tangsel. Itu sudah ada juga. Sekitarnya ada BSD. Jadi kita udah dikelilingin. Nanti kalau ke arah Parung sudah ada di daerah mana itu? Cinangka. Ya, ada rumah sakit Unggul. Nah, jadi kita ini sudah di tengahnya. Kaidah bagi kita sebenarnya berlaku ini, maka kita jangan keluar dari sini. Makanya ketika awal kita mau lockdown pondok pesantren, kita memberikan surat kepada seluruh wali santri lewat WA bahwa kita tidak memulangkan santri dengan alasan yang pertama, untuk santri yang yatim yang tinggal di pesantren nggak punya rumah, mau pulang kemana? Jadi mau pulang kemana? Hah? Mau pulang kemana coba? Ya tetap di pesantren juga. Yang kedua, yang dari jauh, ya dari NTT, siapa? Imad, Da'iyah, masuk lagi? Muhammad. Itu gimana cara pulangnya? Yang dari Palembang, banyak nih Palembang. Dari Bengkulu, minta lah. Dari Bengkulu, ya, dari Pajerul, cucu Pak Bahar, cucu Buya. Di sini banyak juga nih cucu ulama sih. Itu bagaimana pulang? Sementara mereka berisiko. Kaidahnya apa? Kalau mau jemput dari daerah, orang daerah nggak boleh masuk. Walau ada dahuluha. Kalau mereka yang pulang, bagaimana anak yang pulang naik pesawat? Apalagi yang naik kapal. Kayak NTT juga 7 malam ya. Ada risiko besar kalau mereka lewat bandara. Memang durasi waktunya cepat sampai, tapi beresiko. Apalagi anak-anak yang tidak paham kaidah cara supaya aman dalam perjalanan dari penularan. Apalagi yang naik kapal tujuan ke malam, siapa yang jamin selama di kapal tidak terinfeksi, tidak terkontaminasi dengan orang-orang yang berpotensi. Kemudian bagaimana yang naik mobil, sementara tidak mungkin mobilnya tidak ber-AC, pasti ber-AC kan? Di AC itu memutar-mutar udaranya. Kalau virus itu terbang di udara, itu berkemungkinan dihirup oleh yang lain. Satu saja kena, semua bisa penularan. Dan banyak alasan lain sehingga pondok pesantren tidak memulangkan santri. Terbalik dengan yang terjadi di sekolah atau lembaga pendidikan lain, ya, murid-muridnya diliburkan, guru-gurunya masuk. Di pondok pesantren kita, para ustaz-ustazanya libur, santrinya tidak. Ya, menyesal nggak kalian? Untuk memastikan kita sudah bebas dari corona secara ilmu kedokteran yang kita dengar sependek pengetahuan kita, dan sepanjang kita, karena kita tidak ahlinya. Sependek yang kita tahu, 14 hari masa inkubasinya, kalau ada demam, ada tanda-tandanya, itu yang terkena. Tapi kita sudah 18 hari, alhamdulillah semua sehat-sehat. Bahkan tiap hari senang, simpang-simpong senangnya. Yang main pingpong tiap hari, yang main bulu tangkis tiap hari. Bahkan saat zuhur itu dalam keadaan masih berkeringat. Jadi insya Allah kita selalu mohon doa Allah, kita mengucapkan alhamdulillah. Semoga selama 18 hari ini sudah betul-betul menunjukkan bahwa kita sehat walafiat. Maka ke depan sambil menunggu selesainya karantina orang-orang di luar sana, kita harus bertahan terus dengan segala, ya, daya tahan kita, jaga imunitasnya,
istirahat yang cukup, olahraga, ya kemudian belajar yang tekun. Terutama yang paling penting adalah banyak berdoa, membaca Al-Quran dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah bosan untuk selalu memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalian masih bersih, belum banyak kontaminasi, ya, belum ada kan yang berpolitik? Belum ada? Ada yang masuk partai? Tidak ada. Ya, mungkin partai campuran barangkali kalau main pingpong, enggak ada. Oh, enggak boleh campuran. Ada ya, partai perseorangan. Nah, jadi ini kita patut syukuri. Sementara kita juga harus mendoakan semua yang di luar sana. Kalau kaidah lockdown itu adalah yang dari luar tidak boleh masuk di wilayah pandemi atau epidemi, yang dari luar dalam tidak boleh keluar. Tetapi penguasa setempat mesti menyiapkan untuk hajat kebutuhan hidup warga yang tidak keluar. Ini mesti dilakukan. Dan kalau ini dilakukan, maka inilah yang dimaksud kalau ada yang terkena wabah dan dia wafat, seorang muslim ahlu la ilaha illallah, maka dia matinya mati syahid. Dalam hadis yang mungkin juga selama di pondok kalian sudah hafal, ya, bahwa yang mabtun sakit perut, wata'un yang kena wabah itu termasuk diantara mati syahid. Ada apa hadisnya? Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Asy-syuhada'u khamsatun." Orang yang mati syahid ada 5. Yang mati syahid itu 5. Tapi di hadis lain banyak juga, ada lebih dari ini, ya. Ini salah satu hadis. Apa diantaranya? Asy-syuhada' khamsatun. Yang pertama Mata'un artinya meninggal karena wabah. Ta'un yang pertama. Yang kedua al-mabtun. Yang apa tuh? Sakit perut. Maksudnya segala macam penyakit dalam. Dia bersabar, berobat tetap, ikhtiar tetap, tidak kedukun atau para tidak normal. Kesehatannya secara medis dan secara syar'i, ruqyah syar'iyah, ya, lalu tak tersembuhkan juga wafat, maka ini minasyuhada. Yang ketiga adalah wal ghariq atau sahibul ghariq, orang yang mati tenggelam. Kalau terjadi tsunami, kalau ada yang tidak bisa berenang, dia muslim, maka dia termasuk minasyuhada. Asalkan ketika terjadinya dan dia tenggelam itu dalam kondisi dengan niat dan amal soleh, bukan lagi bermaksiat. Jelas, ya? Yang ketiga, yang keempat apa? Wasahibul hadam, orang yang mati ketiban benda keras. Lagi di pondok tiba-tiba gempa dahsyat, nggak sempat melarikan diri, dinding jatuh, tembok jatuh, ketiban dan mati. Itu juga minasyuhada. Nah, kemudian wasyahidu fi sabilillah, orang yang mati syahid fi sabilillah. Ini pun mati syahid. Ada lagi yang tidak disebutkan dalam sini, tapi dalam hadis lain adalah al-mar'atu qad matat wa fi batniha waladun, seorang wanita yang wafat ketika hamil atau sedang melahirkan, juga minasyuhada, termasuk yang mati syahid. Ingat, ya, ada 6 sebenarnya. Jadi 5 selain dia fisabilillah ada 5. Ya, kalau dia perang, nah selain itu ada 5. Itu tadi. Nah, adapun orang yang kena ta'un itu mati syahid, ya, menurut Ibnu Hajar Al-Haytami tidak langsung begitu. Dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra, beliau mengatakan syarat orang yang kena ta'un mati syahid mesti sesuai dengan aturan Nabi. Perlu catat ini. Beliau menyatakan ada 5, ya, kategori orang yang mati kena wabah itu dikategorikan syahid.
Apa kata beliau? Anna ajra syahid innama yuktabu liman. Sesungguhnya para syahid, orang yang mati kena wabah itu sesungguhnya dicatatkan liman. Bagi siapa? Yang pertama, syaratnya lam yakhruj min baladit ta'un. Orang yang kena wabah dan meninggal itu dia tidak keluar dari negeri yang terkena wabah. Karena kata Nabi apa? Larangan keluar, fala takhruju minha. Maksudnya apa? Min ardin at-ta'un. Dia tidak keluar dari negeri ta'un. Seandainya ada orang yang sekarang terjadi fenomena ketika di karantina sebuah wilayah, katakan Jakarta, banyak para perantau-perantau buru-buru mudik semuanya, dianggap sebagai liburan. Atau dengan pertimbangan lain mereka lari dari wilayah epicentrum wabah. Ternyata misalnya, wallahu a'lam, tidak berharap kalau ini terjadi, sekali lagi tidak mendoakan, tidak berharap mereka yang pulang itu terkena wabah. Dan di daerah kita berlindung kepada Allah jangan sampai terjadi. Sekali lagi saya tidak mengatakan ini terjadi ya. Semoga semuanya sehat walafiat yang pulang kampung semua. Seandainya, ini seandainya terjadi yang pulang kampung itu terkena wabah dan dia meninggal karena mungkin banyak faktor. Yang pertama mati kan aja, oke lah itu. Di daerah tidak lengkap peralatannya, rumah sakitnya tidak memadai. Kemudian ahlinya, dokter ahlinya sedikit dibandingkan Jakarta. Lalu ternyata mereka kena, lalu mati gimana? Bukan menurut saya. Kalau kita ambil lafaz umum hadis, maka yang meninggal karena wabah, maka dia mati syahid. Tapi menurut Ibnu Hajar Al-Haytami, kalau dia mati, dia sudah keluar dari wilayah wabah itu, dia tidak termasuk. Kalau syarat pertamanya apa kata beliau? Yang mendapat pahala syahid dari orang yang mati kena wabah adalah syarat pertama, lam yakhruj min baladit ta'un, dia tidak keluar dari negeri wabah. Ini hebatnya para ulama dahulu. Hadis Nabi langsung dibikin kriterianya sesuai dengan hadis pula, bukan asal-asal bikin. Karena larangan Nabi tadi, fala tadkhulu minha, jangan keluar. Dia keluar. Maka yang keluar tiba-tiba di pakaiannya lengket banyak wabah corona, di kulitnya, di wajahnya, di tangannya, sampai kampung salaman, cipika-cipiki dengan keluarganya, dengan adik-adiknya dan abang-abangnya. Ternyata melakukan penularan. Secara sains dan ilmu kedokteran, memang penularannya sangat cepat antar manusia. Apakah orang ini termasuk syahid kalau kena wabah dan wafat? Wallahu alam. Yang jelas Ibnu Hajar Al-Haytami menyebutkan tidak, karena dia tidak mensyarat. Makanya para santri yang dari sini tidak aturannya tidak boleh pulang, tapi kalau yang maksa yang suruh pulang nggak apa-apa. Yang maksa orang tuanya sudah banyak kita persilakan, karena kita tidak bisa menahan pula. Yang kedua, tadi apa yang pertama? Lam yakhruj min baladit ta'un, dia tidak keluar dari negeri wabah. Yang kedua, saya wa aqama qasidan thawaballahi subhanahu wa ta'ala. Wa aqama, dan dia bermukim di wilayah wabah itu. Niatnya semata-mata qasidan, dengan tujuan thawaban, mendapat pahala. Niatnya semata-mata karena Allah, thawaballah, supaya mendapat pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak keluarnya dia dari negeri ta'un, wabah, bukan ada niat lain. Mumpung orang semua pulang kampung, ya, kemungkinan semua akan murah, nanti saya beli dah. Orang jual rumah, kan orang kampung ini lama nih, sebelum pulang dia jual rumah murah, beli aja murah. Akhirnya dia borong-borong semua, beli barang semua, niatnya supaya dapat harta,
maka tidak termasuk syahid kalau dia mati. Dia tidak keluar dari kampung wabah, dia tidak keluar dari wilayah wabah, tapi dia niatnya bukan karena Allah. Nanti nih kalau semua orang pulang kampung, ya kita bisa keluar ke Jakarta ya dengan leluasa, jalanan sepi, hanya milik kita, zung keluar tiap hari, dia senang-senang. Niatnya itu, maka tidak termasuk syahid kalau dia kena wabah dan mati. Apa yang kedua? Niat hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang yang ketiga, rajian sidqa wa'alihi. Rajian sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rajian, dia sangat berharap sidqa wa'alihi, akan benarnya janji Allah bahwa mati kena wabah itu syahid. Dia yakin betul itu dan sangat berharap mendapat itu. Ya Allah, kalaupun saya kena wabah. Jelas? Apa yang dia? Sangat berharap terwujudnya janji Allah. Yang keempat, orang yang kena wabah dan meninggal di padang syahid, syarat yang keempat, arifan annahu in waqa'a lahu aw sarafahu anhu fahuwa bi taqdirillah. Dia sangat sadar, arifan sangat tahu, dia sangat sadar annahu bahwasanya in waqa'a lahu, apabila dia terkena wabah tersebut, aw sarafahu anhu, atau dia selamat dari wabah tersebut, fahuwa bi taqdirillah, itu semata-mata karena takdir Allah. Nah, lihat itu. Jadi takdir Allah di situ bisa waqa'a alaihi atau sarafahu anhu. Semuanya takdir Allah. Kena wabah atau selamat dari wabah, kedua-duanya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebuah keyakinan. Walaupun kita mulai proses sekarang, insya Allah antum semua anak-anakku sekalian tidak kena corona misalnya. Apa jawabannya? Takdir Allah. Adapun wasilahnya kita menjaga kebersihan, tiap hari cuci tangan, bahkan tiap sebentar ya, mau makan cuci tangan, sudah makan cuci tangan, sebelum tidur cuci tangan, bahkan berwudu, gosok gigi, cuci kaki, kemudian sudah bangun tidur cuci, bahkan mandi, lebih dari cuci tangan lagi, pagi-pagi sebelum makan cuci tangan, berkali-kali cuci tangan terus. Itu kita laluin semua. Dan sekiranya memang Allah takdir dan sekiranya kita ya terbebas dari wabah tersebut, yakini itu takdir. Atau setelah kita laksanakan semua itu, jaga kebersihan, ikuti aturannya, jaga jarak, tidak berdekatan bicara dengan orang luar, lalu ternyata kena juga, yakini itu takdir Allah. Jadi baik terkena wabah ataupun selamat darinya, yakini itu semata-mata takdir Allah. Itu yang keempat. Ternyata dia kena wabah dan meninggal dunia, insya Allah syahid. Yang kelima, ya, ghaira mutadajjirin bih in waqa'a bih. Tidak pernah mengeluh kalau kena wabah. Jangan mengeluh. Kalau ternyata kena wabah dan dia wafat, maka dia mendapat pahala syahid. Ya. Nah, sekarang kita lihat hadis Nabi sangat sinkron dengan pendapat para ulama ya. Seandainya diikuti hadis Nabi dan apa yang dijabarkan para ulama, Ibnu Hajar Al-Haytami misalnya, kira-kira corona hilang nggak? Langsung hilang. Kalau masa inkubasi 14 hari, kita bersabar ikutin hadis Nabi, ikutin pendapat ulama jumhur, hanya 14 hari kita terkurung di rumah. Hari ke-15 mungkin kita kasih waktu tambahan seminggu, jadi 21 hari. Hari ke-22 kita sudah bebas lagi. Yang mau sholat Jumat ke masjid silakan, yang kerja ke kantor, yang ke pasar, kan aman.
Asal jangan orang asing masuk terus yang bawa wabah itu. Ini payahnya kita jalan keluar, orang asing masuk. Gimana caranya? Ini paham ya? Nah, jadi kan selama ini kita dapat informasi kena wabah meninggal syahid-syahid, ada syaratnya. Jadi siapa yang kena wabah dia dari wilayah epicentrum wabah dia keluar, nggak dapat. Syarat pertama kata boleh apa? Lam yakhruj min baladit ta'un. Mesti jangan keluar dari negeri ta'un. Ini pada keluar. Saat dia keluar saja itu sangat berpotensi tertular atau menularkan. Keluar dari rumahnya ke terminal. Nanti di terminal penumpukan orang nggak? Lalu orang-orang saling ngobrol nggak? Ada nggak yang meludah sembarangan? Banyak nggak yang ngobrolnya dekat-dekat? Beli tiketnya, Pak ini uangnya, oh iya Pak saya terima, uangnya sudah dipegang, uang berpindah ke tangan dari tangan ke tangan. Yang megang uang garuk-garuk mukanya, usuk-usuk matanya, kupil apa? Namanya upil ya? Apa itu? Ngupil. Ah itu kan tertular. Mungkin satu orang bisa menular kepada 10 orang, mungkin kepada 100, bahkan satu orang bisa menularkan kepada 3.500 orang. Bayangkan. Mulai dari dia berangkatnya sampai dia ke tempat tujuan. Kalau saya mungkin nggak kena. Ini makhluk nggak terlihat. Bagaimana tahu nggak kenanya? Bahkan sekarang banyak yang kena infeksi corona tanpa gejala, tanpa panas, tanpa demam, tanpa batuk, tanpa flu, tanpa sesak nafas, sehat-sehat aja. Dan itu menimpa banyak siapa? Pemimpin, ada wali kota, ada gubernur, ada menteri, ada pemimpin sebuah negeri, ada itu loh siapa? Inggris, Perdana Menteri Inggris kena, Pangeran Charles kena, pangeran aja kena, berkali bukan pangeran. Ya, terus siapa lagi yang apa namanya? Ratu ya, Ratu Elizabeth kena, kurang apa dia? Dokter spesialis dia punya semua, dokter jantung mungkin ada dia, mungkin jantung banyak, ada jantung apa? Dokter jantung koroner, jantung macam-macam aja dokternya masing-masing, kena juga. Apa yang tidak coba? Jadi penyebaran ini terjadi memang melanggar kriteria dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan asal muasalnya pun berawal dari pelanggaran terhadap tuntunan syariat, yaitu apa? Memakan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Coba manusia ini gimana sih cara berpikirnya? Saya tanya, daging ayam enak nggak? Enak. Daging kambing? Enak. Sapi? Enak. Sapi kambing? Ayo bayangkan, enak nggak dulu? Sapi kambing. Tongseng enak nggak? Dendeng, rendang, soto Makassar. Ya, enak semua tuh. Steak. Oh ya. Enak nggak? Untung Allah sadar kita boleh makan kambing. Untung manusia yang makan kambing, bukan kambing makan manusia. Ya kan? Untung manusia yang makan sapi, bukan sapi makan manusia. Nah ini ada kambing, kelelawar yang dimakan. Ada sapi, ular yang dimakan, tikus yang dimakan. Aduh, tikus coba. Seharian ini dengan comberan dimakan. Jadi asalnya, makanya jangan tuduh penyakit ini dari Allah. Manusialah yang melanggarnya. Karena itu manusia yang menerima akibatnya. Makanya walaupun kalian jarang makan daging, jarang makan tongseng, ya, tapi masih bisa membayangkan, ya kan? Kan enak membayangkannya. Walaupun sehari-hari kita makan ayam tiap hari, tambah B di awalnya. Nah, itu dulu. Siapa mau tanya? Silakan.
Kalau dari rumah ada yang nanya lewat siapa ini? Bisa? Ada WA ya yang mau tanya di rumah WA. Tapi jangan yang susah-susah, yang gampang-gampang aja. Semua pertanyaan pasti gampang. Jawabannya yang sulit. Yang nulis silakan kumpul. Siapa? Nih. Pertanyaan dari santri Lidinillah. Oh Lidinillah. Lidinillah untuk agama Allah. Nanya untuk agama Allah, jihad fi sabilillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, saya mau jawab. Ustaz, kalau kita minjam uang ke bank syariah, ini tentang corona. Corona apa ekonomi syariah ini? Udahlah, bonus nggak apa-apa. Kita minjam ke bank syariah 100 juta. Nah, kita balikinya juga 100 juta. Apakah itu riba atau tidak? Mohon dijawab Ustaz. Ya kalau ada begini nggak riba. Ada kayak begini. Ada. Oke, kita mau bangun masjid 5 miliar nih, ayo. Ada yang minjam, kita minjam 5 miliar, balikin 5 miliar. Kalau ada, full. Ya, tidak ditambah, tidak dikurangi. Siap kita minjam. 5 miliar dari masjid Baitul Ma'mur. Kalau ada tidak riba. Tapi kalau ada alasannya deaktivasi untuk gaji karyawan, untuk ini hana-hono, itu riba. Walaupun 0,0000 rupiah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang beriman, takutlah kepada Allah, tinggalkan sisa riba sekecil apapun. Jika kalian benar-benar beriman. Kalau kalian betul beriman. Fa in lam taf'alu, kalau tak kalian tinggalkan riba sekecil-kecil itu, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Umumkan perang kepada Allah dan Rasulnya. Tuh bayangkan, perang lawan corona aja gak bisa. Mau perang kepada Allah, siapa kita? Tapi tolong pertanyaan yang mengarah ke sini ya. Assalamualaikum Ustaz, mau nanya, apa hukumnya mengeluh secara dasar? Apa masih mengeluh secara dasar? Dan boleh gak ngeluh sama Allah karena keadaan atau masalah yang menimpa? Ngeluh gak boleh. Terimalah segala apa saja yang datang dari Allah pasti baik, pasti benar. Ulangi coba. Segala yang datang dari Allah pasti baik, pasti benar. Tak boleh mengeluh. Kalau curhat boleh. Curhat. Ini manusia ini banyak curhat kepada orang, tapi tidak kepada Allah. Kapan curhat? Dalam sholat. Bacalah doa. Itu curhat itu. Habis sholat sampaikan keinginan, permohonan, permintaan. Ya, menangis. Ya, air mata yang tertumpah min khasyatillah tidak akan pernah tersentuh api neraka pemiliknya. Air mata yang meleleh karena takut kepada Allah tidak akan pernah tersentuh api neraka pemiliknya. Banyak hadis soal itu. Guys, jangan mengeluh, tapi curhat silahkan. Beda ya mengeluh dengan curhat. Kalau mengeluh apa? Ya Allah, engkau enggak adil. Tuh, enggak boleh. Atau dia bilang, ya Allah, kenapa saya sial terus? Ya. Lanjut. Tadi pertanyaan wali murid. Saya Bunda Fatia. Ini punya Fatia. Kita awali pertanyaan dengan Al-Fatihah. Wih, langsung ada lagi nih pertanyaan. Saya Bunda Fatia mau bertanya, apabila jenazah penderita corona dimandikan tayamum, kok tanahnya menyentuh kulit ya, hanya dibungkus saja? Apa seperti itu? Nah, ini minal ijtihad, termasuk ijtihad sekarang ya.
Jadi kalau sangat membahayakan, maka kaidahnya bisa ya, walaupun ada khilafiyah para ulama, tapi jumhur ulama, mayoritas ulama Syafi'iyah untuk jenazah, kalau di sini disebutkan yang mungkin luka bakarnya sangat dahsyat sehingga kalau tersentuh akan menyebabkan kehancuran fisik jenazah, ataupun penyakit menular yang tersentuhnya akan menular, maka jumhur ulama untuk yang seperti itu ya, kalau tersentuh air, apalagi kalau corona dikhawatirkan air tumpahan dan alirannya itu akan menghanyutkan virus corona kemana-mana, maka dia tidak dimandikan. Lalu apakah setelah tidak dimandikan diganti dengan tayamum? Nah ini kelebihan. Sementara ulama mayoritas mengatakan tidak ditayamumkan, sehingga karena tidak ditayamumkan maka tidak juga disolatkan, langsung dikafankan dan dikuburkan. Itu pendapat mayoritas. Adapun pendapat lainnya dan sebagian dari ulama Syafi'i bahwa digantikan dengan tayamum. Kalau tayamum kan mesti menyentuh kulit, wajah dan tangan. Bagaimana cara nyentuhnya? Sementara virus corona ini besarnya, kalau besarnya salah bahasa ya, kecilnya seukuran berapa? 150 nano. Nano nolnya 9. Berarti dia lebih kecil daripada sel. Ya, 100 apa 15 juta. Lebih kecil daripada sel ukurannya, sehingga semua kain celah-celahnya itu, rongga-rongganya bagi virus itu adalah terowongan raksasa. Seandainya di jenazah itu ada virus corona lalu bersentuhan kulit dengan kulit karena ingin mentayamumkannya, pori-pori orang yang mentayamumkannya itu terowongan raksasa bagi si virus. Maka berkemungkinan terjadinya penularan. Maka dari itu, menyentuhkan debu di kulit, muka dan tangan untuk tayamum karena berbahaya, maka tidak dilakukan. Kalau tidak dilakukan, maka dikafankan saja. Yang mengafankan dengan seluruh pakaiannya yang kita lihat itu ya, kayangannya 5 lapis. Dokter itu pakaiannya. Karena pakaian itu pun ada rongganya. Rongga pakaian itu bagi virus itu terowongan raksasa. Maka kita dapati dokter-dokter pun kena sampai wafat, kena corona juga. Karena pakaian dokter itu pun terowongan raksasa bagi virus itu. Bahkan ujungnya itu pakai plastik lagi supaya nggak tembus. Betapa gerahnya itu dokter yang berbagai seperti itu tiap hari 8 jam. Bayangkan. Karena mudarat begitu, maka tidak ditayamumkan. Setelah itu tinggal yang ketiga, tidak dimandikan, tidak ditayamumkan, lalu dikafankan dengan pakaian itu, disolatkan tidak. Nah disinilah terjadi perbedaan pendapat lagi. Yang paling kuat karena tidak ditayamum, tidak dimandikan, tidak ditayamumkan. Syaratnya sholat itu kan tayamum atau wudu atau tayamum, ganti wudunya. Kalau dia hajat besar mandi atau ganti dengan tayamum. Tidak tayamum, tidak mandi, tidak wudu, maka tidak sholat, langsung dikubur. Itu pendapat yang terbesar jumhur. Kami sebagian mengatakan ya walaupun tidak dimandikan, tidak ditayamumkan, setelah dikafankan, disolatkan dan dikuburkan dengan wilayah terdekat dengan penguburannya, dan hanya memenuhi fardu kifayahnya. Satu orang saja yang menyolatkan cukup. Apalagi dikhawatirkan kalau sholatnya berjamaah dan ini orang yang nyolatin banyak, perkumpulan orang banyak dalam satu jemaah sholat itu juga berkemungkinan penyebaran virus terjadi antar orang, maka ini pun mudarat, maka tidak disolatkan. Itu lebih baik kalau akan mengumpulkan orang banyak. Karena maqasidul syar'i, tujuan agama, tujuan syara itu yang pertama hifzuddin, menjaga agama. Yang kedua hifzun nafs, menjaga jiwa. Jadi apa saja yang
Apa saja yang mengancam jiwa itu terlarang. Apa saja yang mendukung terjaganya jiwa itu sangat dianjurkan. Ya, ada 5 tujuan syarat, tujuan agama. 1, hifzuddin, menjaga agama. Yang kedua, hifzun nafs, menjaga nyawa, menjaga jiwa. Yang ketiga, hifzul mal, ya. Hifzul mal, menjaga harta. Yang keempat, hifzul akal, menjaga akal. Yang kelima, hifzun nasl, menjaga keturunan. Jadi apa saja faktor-faktor yang mendukung ke arah 5 tujuan syarat itu sangat dianjurkan. Apa saja yang terhalangnya 5 tujuan syarat itu, maka itu terlarang. Kalau sholat berjamaah, sholat jenazah, atau banyak sekali yang masuk, atau apa lagi, atau tayamumkannya berbahaya, maka itu ditinggalkan karena bertentangan dengan maqasidus syara'. Sudah. Ustaz Habib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, bagaimana cara penyolatan jenazah yang kena virus corona? Apakah ada cara yang lain? Sudah saya jelaskan ya. Saya kalau pertanyaan sama enggak saya ulang. Nanti nih jangan bisa dibikin buku nanti. Jawabannya direkam tulisannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ustaz Afwan mau tanya, ada manusia yang tertular wabah, terus dia menularkan kepada yang lain. Orang yang menularkannya zalim atau tidak? Kalau sengaja zalim, kita lihat di medsos ada yang mudah-mudahin tombol lift, ada yang mudahin pegangan kursi. Itu dia seorang pembunuh. Tapi kalau misalnya dia tidak tahu dan dia menularkan tanpa sepengetahuan, ya maka tidak zalim. Tapi kalau dia dibilang berpotensi, dia dari wilayah epicentrum, lalu dia tetap saja ngeyel, maka dia berdosa. Karena dia berkemungkinan tertular, padahal dia orang yang selalu berinteraksi dengan banyak orang misalnya. Enggak ada namanya, tanpa dibalinya ya. Ini datangnya, enggak ada. Kalau dulu ada Pak Tino Sidin, ini datangnya dari dari bagus. Yang paling bawah taruh yang baru datang. Pertanyaan dari itu tadi yang belum dari murid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apabila ada seorang yang bekerja di luar, contohnya pedagang sembako antar jemput, lalu dia terkena penyakit wabah dan meninggal, apa disebut syahid? Iya. Karena apalagi kerjaan sembako. Lah, sembako untuk semua orang, baik yang kena wabah maupun yang sehat, dia asalkan niatnya lillahi ta'ala, bukan cuma cari duit saja ya. Dia niat mau terbantukan orang yang cari susah. Kalau mau keluar orang susah, akhirnya dia yang delivery, antar antar. Jadi yang kena wabah dalam keadaan duduk di rumah saja syahid, apalagi yang menolong orang lain. Sekarang yang meninggal, dia tidak pulang kampung, dia kena corona, dia masuk rumah sakit sekarang, lalu meninggal dunia, dia tidak melanggar 5 syarat tadi, syahid tidak? Nah, seandainya yang kena wabah dan meninggal itu dokter, syahid tidak? Apalagi dokter yang garda terdepan, yang bekerja tak tahu lagi gajinya dari mana. Kalau mereka tujuan itu, maka dia syahid. Apalagi dalam surat Al-Maidah, silakan dibuka, surat kelima ayat 32. Allah menyebutkan bagaimana pahalanya menolong orang yang terancam mati karena virus dan lain-lainnya. Pahala luar biasa. Di dalam ayat itu, di antaranya Allah berkata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'an. Bahwasanya barang siapa yang membunuh satu nyawa, maka dosanya sama saja dia membunuh seluruhnya. Sebaliknya, wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Barang siapa yang menyelamatkan satu nyawa, maka pahalanya sama dengan dia menghidupkan seluruh nyawa manusia sedunia. Al-Quran. Jadi seorang dokter yang meninggalkan anak istrinya,
merawat yang kena corona wabah, tidak pulang berhari-hari, berbulan-bulan. Bahkan mereka nggak boleh pulang. Habis dari rumah sakit langsung ke tempat di mana ditempatkan. Kalau di Jakarta di hotel ditempatkan oleh Gubernur Anies. Dokter-dokter itu di hotel. Dari rumah sakit diantar, dijemput ke hotel, besok diantar ke rumah sakit lagi oleh Pemda Jakarta. Dokter-dokter itu niatnya karena Allah. Satu orang saja yang selamat dari kematian, pahala si dokter itu sama dengan menghidupkan seluruh manusia sedunia. Saking tingginya pahala menolong orang lain. Ini perlu para dokter ketahui semua. Maka beramalah dengan keahlian kalian lillahi ta'ala. Seandainya 10 orang sembuh karena Anda membantu, maka Anda pahalanya sama dengan seluruh dunia kali 10. Menghidupkan seluruh dunia 7,5 miliar kali 10 berapa? 75 miliar manusia. Pahalanya menghidupkan 75 miliar manusia. Padahal manusia cuma 7,5 miliar. Besar lagi ya pahalanya. Nih para dokter ya, kita berterima kasih kepada para dokter. Makanya dalam doa kita setiap hari kita memohon kepada Allah untuk semua para dokter. Doa kita wa tabaribina para dokter wa mumarridina, dan para perawat-perawat laki-laki wa mumarridatina, perawat-perawat perempuan. Kita doakan setiap hari. Ikhlaskan hati kalian mendoakan para dokter, para perawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz bertanya, beredar informasi bahwa di pertengahan Ramadan tahun 14 Hijriah bertepatan hari Jumat akan ada huru hara besar di dunia. Terkait omongan ini, apakah yang menjadi bagian dari tanda tersebut? Apalagi negeri kita tidak jelas penanganan wabah COVID ini. Kebijakannya seperti setengah hati, yang hanya lockdown. Apa tidak seperti di Itali dan beberapa negeri lainnya akan terjadi di Indonesia? Na'udzubillah min dzalik. Semua pertanyaan terkait dengan masa depan yang akan datang, saya tidak tahu. Wallahu a'lam. Allah Maha tahu. Tetapi kalau melihat isyarat-isyarat hadis Nabi, di antara hadis Nabi yang tetapi status hadis ini diperdebatkan para ulama kesahihannya. Di pertengahan Ramadan hari Jumat, dan hari Jumat pertengahan Ramadan itu ternyata tahun ini 1441 Hijriah terjadi dukhan. Nanti akan terjadi bumi ini gelap selama 40 hari baru malam karena ledakan besar, ya, ledakan besar. Kemudian debu-debunya itu menutupi seluruh bumi ini selama 40 hari tanpa penerangan. Nanti semua akan mati semua, listrik mati, nggak ada penerangan lagi. Nah itu kejadian akan terjadi. Tapi hadis itu diperselisihkan. Hadis yang diperselisihkan ini kalau nanti memang terbukti, maka terakuilah kesahihannya. Tapi kalau tidak, maka ini hadis tetap hadis yang diperselisih ini tidak masuk dalam kategori hadis sahih. Apalagi kalau misalnya ini terkait hal yang gaib, termasuk rukun iman. Rukun iman yang keenam adalah hari kelima adalah terkait dengan hari kiamat. Kalau dia masalah keimanan, masalah akidah, dia membutuhkan dalil sahih, bahkan dalil-dalil mutawatir terkait akidah, karena hari kiamat akidah. Maka dari sini ya kita masih menempatkan posisi hadis itu sebagai hadis yang diperselisihkan tadi. Maka yang terbaik adalah tetap berbuat dengan penuh optimisme. Jangan berbuat seolah-olah besok kiamat akhirnya nggak semangat. Walaupun besok benar-benar kiamat, maka sekarang beramallah dengan optimis. Ya. Misalnya kita nanam pohon kelapa yang berbuahnya 10 tahun. Kiamatnya besok, kita tanam sekarang, tetap tanamlah sekarang. Walaupun kelapa itu berbuahnya 10 tahun yang datang, padahal kiamat besok, tanamlah. Itu amal soleh yang dinilai oleh Allah. Banyak kalangan yang mengkaitkan adanya wabah virus ini dengan hadis-hadis akhir zaman. Misalnya haji yang ditinggalkan oleh berjasa, bagaimana Ustaz? Sama ya kayak tadi ya. Kalau dalilnya tidak mutawatir, ya kan mutawatir bagi sahih, maka terkait hari kiamat itu rukun iman dan itu akidah membutuhkan hadis yang mutawatir. Jadi
masih tetap diperdebatkan. Yang lebih kuat adalah tidak memakai hadis dhaif dalam hal akidah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Jika seorang mukmin meninggal atau wafat karena wabah, kemudian mati syahid, bagaimana jika seorang yang tidak terkena wabah tapi wafat dalam keadaan yang sangat kelaparan, apakah termasuk syahid? Ya. Kalau dia kelaparan, lalu dia tetap mencari solusi yang syar'i. Ya mungkin dengan bekerja keras mencari upah, tidak dapat pekerjaan, lalu tidak dapat apa-apa, tetap tidak mencuri. Dengan cara apa adanya, makan daun. Kenapa? Karena lockdown, maka saya makan lauk daun. Gak ada lagi apa-apa, lauk daun, makan daun dia. Saingan dengan kambing, mana kambing? Ini jatah saya, kamu makan pula. Ya, kan lagi lockdown, hai kambing. Dia rebus ke daun, dia makan, karena kelaparan. Tahu-tahu daunnya beracun, dia mati, maka dia mati syahid. Karena dia tidak melanggar syariat. Dari saya, ya namanya ibu mau mendengar siapa? Dari saya. Assalamualaikum. Bagaimana ibu hamil yang terkena corona? Apakah janin di dalamnya kandungannya akan dijamin sehat? Ya nggak tahu lah. Ibu kena corona, kalau tidak menurunkan pada bayinya tidak kena. Kalau penularan terjadi, dia kena. Bagaimana kalau ibunya sampai wafat? Dapat 2 kali syahid ya? Syahid pertama karena melahirkan meninggal atau hamil, yang kedua kena wabah. 2 kali syahidnya itu. Masya Allah. Assalamualaikum. Ustaz, sekarang virus corona sudah mewabah ke seluruh dunia. Lalu ada seluruh negara sudah lockdown. Lalu negara yang lain juga yang baru ingin lockdown dan ada juga yang tidak lockdown. Apakah negara-negara yang ingin lockdown dan tidak lockdown berdosa? Apakah masalah ini berdosa? Kalau hukum lockdown itu wajib, maka berdosa. Yang berdosa yang mempunyai otoritas wewenang. Rakyat, kalau rakyat setuju dengan kesalahan, ikut dosa. Kalau tidak setuju, tidak berdosa. Karena niatnya itu. Kalau dia terpaksa ikuti aturan yang tidak sesuai dengan hukum syara, dia terpaksa ikut, maka dia tidak dosa. Kan terpaksa. Nggak bisa kita melawan. Ya, nggak boleh, kekerasan nggak boleh. Mesti lockdown atau tidak lockdown. Jadi syarat lockdown itu berat. Negara harus menjamin makan warga negara 3 kali sehari. Bahkan ternak warga pun wajib negara yang siapkan makannya itu. Kambing, sapi, kucing. Ya kalau lockdown itu. Hukumnya lockdown fardu ain atau kifayah? Fardu kifayah. Hanya kewajiban pemimpin, bukan rakyat. Tadi kata Ustaz, jika seorang muslim meninggal karena terkena tsunami kan dapat pahala jika dia sedang melakukan amal soleh. Tapi jika sedang main terkena tsunami, kalau main perbuatannya tidak dosa, minimal mubah, tetap syahid. Ya, lagi main pingpong, wah. Tapi dia tidak lagi main pingpong tak sholat, nah itu kena dosa tidak sholat. Dia sholat ya, tidak melanggar. Assalamualaikum. Saya Bunda Luna. Mana? Oh, di pertanyaan saya, bagaimana andil negara sebaiknya dalam menyikapi anak-anak yang dapat belajar di rumah seperti saat ini? Ya betul, belajar di rumah, tapi didampingi. Kan lewat medsos. Tolong orang tua, anak-anak yang belajar di rumah lewat medsos, lewat handphone, sebatas belajar saja. Habis belajar, handphonenya diambil. Karena virus dalam handphone itu lebih dahsyat daripada virus corona. Anda kasih anak Anda belajar lewat handphone, medsos, tinggal aja ibunya nyuci aja di belakang. Habis belajar masih dipegang anaknya, main game dia, buka situs-situs dia. Itu virus lebih berbahaya. Sebatas belajar saja kasihlah, tapi dampingi selama dia pegang handphone. Jangan dibiarkan. Karena di handphone virusnya lebih dahsyat daripada koroni. Corona kalau di luar, kalau dalam rumah koroni. Ustaz tolong ulangi pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang menjelaskan hadis Nabi tentang orang-orang mati syahid. Syarat-syarat syahid orang yang mati kena wabah. 1. Lam yakhruj min baladit ta'un. Dia tidak keluar dari negeri wabah.
Mohon maaf saya kepada para pemudik-pemudik yang terlanjur pulang kampung. Kalau Anda meninggal karena wabah, padahal wabahnya dari Jakarta, menurut ulama ini Anda tidak tergolong syahid. Bukan saya. Karena Anda keluar dari negeri wabah. Sesuai anjuran pemerintah, jangan mudik, masih mudik juga. Ya kan? Luar biasa dan Islam ini apa saja masalah ada jawabannya. Harusnya Anda bersama yang lain berjuang di wilayah wabah untuk menyelesaikan masalah di sini, bukan lari dari masalah. Seolah-olah orang yang lari dari perang saja. Katanya kan perang melawan corona, kok pada mudik? Kan lari dari perang ini. Hah? Benar anjuran pemerintah yang melarang mudik. Makanya betul kebijakan Gubernur DKI menyetop bis-bis antar provinsi, akad antar kota antar provinsi. Itu yang pertama ada. Yang kedua, wa aqama qasidan thawaballahi subhanahu wa ta'ala, bermukim dia tetap di wilayah wabah itu hanya niat mengharap pahala Allah, ikhlas karena Allah. Yang ketiga, rojiang sidqawadi, sangat berharap ya terpenuhinya janji Allah, yaitu syahid bagi dirinya. Ya Allah, saya betul-betul ingin syahid ya Allah dengan penyakit. Tapi bagi yang sudah kena wabah dan tidak tertolong. Yang keempat, arifan annahu, sebelum dia meninggal ataupun dia tidak meninggal, dia sangat yakin bahwasanya in waqa'alahu, kalau dia terkena wabah, au sarafahu anhu, atau dia selamat dari wabah, fahuwa bitaqdirillah, semata-mata takdir Allah. Oh, bukan karena obat ini, bukan karena dokter ini, walaupun dokter berjasa dan Allah kasih pahala tersendiri. Jangan sampai nanti yang saya bilang begini, untunglah saya ditolong oleh dokter itu. Kalau dokter itu tidak tolong saya, pasti saya mati. Nggak boleh berkirim begitu. Atau begini, gara-gara dokter itu dia mati, terlambat menangani yang kena wabah. Jangan berkata begitu. Kalau berkata begitu, dia kirim begitu, yang mati tidak jadi syahid. Nah, berapa lagi? Yang berapa? Kelima, ghairu mutadajjirin bih in waqa'a bihi, tidak mengeluh kalau dia kena dan masih hidup, tidak boleh mengeluh. Pertanyaan di Zoom. Aduh, mata saya rabun ini. Hilang itu. Di setting yang nyala terus ini bisa. Bagaimana fikih menjalankan sholat zuhur di hari Jumat? Apakah seperti sholat zuhur biasa di rumah? Kalau sholat zuhur di hari Jumat, nah harus dipahami dulu. Sebenarnya sholat Jumat itu adalah sholat zuhur. Bingung? Siapa yang bingung? Angkat tangan. Banyak yang bingung. Sebenarnya sholat Jumat itu adalah sholat di waktu zuhur pada hari Jumat. Kalau sholat Jumat Anda artikan sholat hari, maka orang sholat Jumatnya jam 9 pagi. Masih hari Jumat enggak? Masih hari Jumat kan? Sahkah orang sholat di jam 9? Tidak, karena belum masuk zuhur. Maka sesungguhnya sholat Jumat itu adalah sholat zuhur di hari Jumat dengan kaifiat yang berbeda dengan sholat zuhur di hari lain. Yaitu apa? 2 rakaat dengan 2 khutbah. Dengan diawali 2 khutbah. Itulah sholat zuhur di hari Jumat dengan singkatan sholat Jumat. Kalau Anda katakan sholat Jumat bukan sholat zuhur dan Jumat maksud pemahamannya, maka orang sholat Jumat jam 2, jam 3, karena masih hari Jumat. Asar masih Jumat enggak? Nah, sah nggak orang sholat Jumat jam 4:30? Nggak sah. Jadi yang benar sholat zuhur. Nah, kalau di masjid tidak sholat Jumat lalu Anda sholat di rumah, maka Anda sholat zuhur dengan cara
seperti sholat zuhur di hari lain 4 rakaat. Kalau terpenuhi syarat-syarat sholat Jumat, maka sholat Jumat kayak kita sekarang. Di dalam mazhab Imam Syafi'i qaul qadim bahwa minimal jemaahnya berapa? 40. Kalian 120, maka kita sholat Jumat. Kalau kalian jumlahnya 10 orang, bisa juga sih sebenarnya, tapi pendapatnya melompat. Pendapat Imam Hanafi 3 orang cukup sholat Jumat. Pertanyaan lagi, Pak Habib mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Habib mau tanya tentang gimana kalau ada orang yang terpaksa keluar rumah untuk mencari makan, lalu ia terkena virus lalu meninggal, apa itu mendapat pahala syahid? Ya, kalau terpaksa ya, misalnya di lockdown. Kalau dia tidak keluar, ya mungkin seperti profesi tadi, pengantar makanan, dokter, perawat, security, kalau mereka nggak ada, keamanan tidak, atau polisi, pak polisi, tentara yang jaga keamanan. Asal satu tadi, niatnya lillahi ta'ala. Dia berupaya untuk terhindar dari wabah atau kena juga, maka syahid. Yang enggak keluar rumah menjaga keamanan dia syahid, apalagi yang tugasnya kamu. Tapi yang keluar ingin jalan-jalan, bertamasa, kesempatan nih orang libur semua. Nah ini tidak kena syarat tadi. Afwan, assalamualaikum. Afwan, Ustaz, bagaimana kalau kita telah terponis kena corona lalu kita berusaha untuk sembuh dan ternyata kita telah sembuh? Alhamdulillah. Lalu kita keluar dari negeri kita untuk mencari penghidupan makan, lalu kita wafat. Kalau masih masa pandemi tidak boleh walaupun Anda sehat. Kan kata dia Pak, fala takhruju minha. Itu untuk hadis itu untuk orang sehat itu. Ya, tidak boleh. Assalamualaikum, Ustaz, saya mau tanya, hadis Nabi tentang tidak bolehnya kita masuk ke daerah wabah, hadis sahih bukan? Ya masih. Rawahu Bukhari wa Muslim. Udah belajar mustalah hadis? Coba yang paling tinggi derajat kesulitannya apa? Ma rawahu al-Bukhari wal Muslim. Nomor 2, ma rawahu al-Bukhari munfarid. Infirad Bukhari. Menurut Bukhari saja. Yang ketiga, menurut Muslim saja. Yang keempat, menurut ulama lain tapi dengan metodologi Bukhari Muslim. Yang kelima, tidak dilakukan oleh Bukhari Muslim tapi menurut metodologi Bukhari. Yang keenam, nah jadi ini urutan pertama kesahihannya. Untung sudah belajar mustalah kan? Jadi tahu kan? Ustaz, assalamualaikum. Ustaz, apabila negeri kita terkena wabah lalu kita lockdown di rumah 14 hari, tapi tidak ada persiapan makanan untuk keluarga dan diri sendiri, stok makan cuma sedikit, dan apabila dia mati karena kelaparan bukan karena wabah, apakah dia syahid? Kalau dia tetap ya berupaya mencari usaha maksimal, ya dengan usaha, kalau sekarang kan teknologi udah ada, dia bisnis dari rumah apa akhirnya dia tidak dapat penghasilan, insya Allah syahid. Tapi kalau saya diam di rumah saja, tidur di kamar 12 hari nggak makan nggak minum, bunuh diri dia. Tapi ada usahanya itulah yang mendatangkan syahid. Assalamualaikum. Dari Nazifah. Afwan, apakah jenazah yang dibekukan itu terkena wabah itu sesuai dengan hukum syara atau tidak? Ya kalau proses mau memakamkannya itu butuh waktu lama karena banyaknya, lalu dibekukan sebagian untuk supaya tidak membusuk, tidak menurun yang lain, masuk peti aja ya. Ketika keluar peti langsung masuk dalam kantong jenazah, masuk kantong itu langsung dimasukkan peti. Itu boleh. Qaidah. Untuk apa tadi? Maqasidus syara' hifdzun nafas, menjaga nyawa, menjaga yang hidup jangan tertular. Tapi kalau langsung bisa dikebumikan, maka kaidahnya segerakan dikubur, jangan ditunda-tunda. 4 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah
Apabila ada yang terkena wabah dan sembuh, terus dia keluar rumah di tempat maksiat, terus terkena wabah lagi dan ikhtiar untuk sembuh dan dia mati, tidak syahid, ke tempat maksiat, niatnya salah. Tapi kalau dia ke tempat maksiat, lalu dia kena wabah, sebelum dia mati dia bertobat dengan taubat nasuha, syahid, karena taubatnya. Tapi kalau dia maksiat, di tempat maksiat kena wabah, lalu dia di rumah tidak atau dirawat, tidak bertobat, tetap tidak syahid. Karena syaratnya itu dia taubat dulu dari maksiatnya dan dari segala dosa yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apabila seorang suami dia keluar dari rumah untuk mencari makan untuk istri dan anaknya, dan saat dia keluar dia tertular corona, dan ini sudah jawab tadi. Sama dengan kali ini. Surat Al-Anfal 33 menjelaskan kalau selagi masih ada yang beristighfar kepada Allah, Allah tidak akan azab. Lalu kenapa virus corona? Bukankah masih ada yang beristighfar? Bukan masih ada yang tidak? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan turunkan azab selagi Nabi Muhammad masih hidup. Yang kedua, Allah tidak akan mengazab mereka selagi mereka beristighfar. Lalu kalau ada corona, berarti corona bukan azab. Kan yang meninggal ada yang lagi sholat, ada yang itu ada Jumat tabligh lagi dakwah kena corona. Nah, mereka tidak maksiat, mereka mungkin sedang istighfar, maka itu bukan azab. Makanya saya berbeda. Kalau di awal saya katakan azab tadi itu maksudnya azab dalam kategori peringatan bagi orang-orang yang sudah berdosa. Karena kalau ada kejadian musibah menimpa satu masyarakat dan di sana ada yang berdosa, ada yang beribadah, maka bagi yang berdosa itulah yang azab. Sedangkan bagi yang beribadah itu adalah pahala syahid, malah itu nikmat syahid. Kenapa? Siapa tahu kalau dia meninggalnya bukan karena bencana, bukan karena corona. Tahu-tahu dia meninggalnya sedang maksiat. Ya, mungkin dia meninggal karena maksiat, bisa jadi. Nah, karena itulah ketika sedang beribadah meninggal dalam keadaan wabah atau musibah, maka dia dapat syahid dan itu bukan azab bagi dirinya. Itu yang menyampaikan sendiri Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis Imam Bukhari. Ustaz, kenapa di dunia kedokteran ini yang semakin modern dan canggih, namun Indonesia jumlah penderita penyakit malah semakin banyak? Ini tinjauan ilmu kesehatan ya. Demikian, malah semakin banyak pula penyakit, makin kompleks dan banyak bermunculan jenis baru. Apa pemicu semua ini Ustaz? Apakah karena sikap hedonis, materialis, rakus, banyak maksiat? Nah, semuanya benar itu. Ya bukan satu hedonis, coba gara-gara hedonis duniawi saja. Tahu-tahu kena penyakit virus HIV karena hubungan bukan suami istri, luar nikah, melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Itu kan betul ini. Tolong dijawab, sudah saya tolong tadi. Ustaz, apakah dokter-dokter yang sekarang sedang menangani banyak pasien yang sudah terkontaminasi corona, apakah mereka boleh mengqadha sholat atau melewati waktu sholat? Mana yang utama, pasienkah atau ibadah? Kalau dalam menyelamatkan merawat pasien itu ada jeda waktu untuk sholat, maka sholatnya tidak diqadha. Tapi kalau misalnya menjalani operasi yang tidak bisa ditinggalkan pasien walaupun sedetik, ternyata butuh waktu 10 jam, sehingga melewati waktu zuhur, asar, maghrib, isya, maka dia mengqadha sekali sholat untuk semuanya. Karena nyawa manusia terancam. Entar dulu lagi azan, saya tinggalkan. Padahal baru dibedah perutnya, darah baru keluar semua. Nah. Ya, jadi kalau dokter itu tidak meninggalkan pasiennya dan tidak boleh karena mengancam nyawa, maka dia boleh mengqadha setelah selesai semua operasi. Itu tadi masuk maqasid syariah apa tadi? Hifzun nafas, menjaga nyawa, ya. Ustaz, afwan, kalau misalnya kita kena corona tapi kita tidak mengetahuinya, kemudian kita keluar negeri melewati batas, kemudian dia sudah menular kepada orang lain, kemudian dia menemui ajal gara-gara corona,
Apakah orang yang bertakwa itu mati syahid? Kalau seandainya isu corona itu nggak ada, belum ada, dan negara itu memang bersih, zona hijau semua, nggak ada isu corona, dia keluar daerah nggak dosa. Kalau ada corona dia itu, lalu menurut orang yang lain meninggal dunia, maka nggak dosa. Tapi kalau begini, ada isu corona di negeri dia atau negeri tujuannya, baik corona itu di negeri dia ataupun corona itu di negeri tujuan, maka dia telah melanggar hadis Nabi tadi. Apa tadi? Kalau di negeri dia apa? Fala takhruju minha. Kalau di negeri tujuan corona apa? Fala tadkhulu. Melanggar larangan Nabi dosa. Kayaknya tadi sudah ditanyakan ya. Kalau yang berulang nggak saya jawab ya. Ustaz, jika seorang mukmin mati karena firman maka ia akan mendapatkan pahala syahid. Tapi jika yang mati non muslim, apakah mendapatkan maaf? Mungkin di ajaran agama mereka ada, tapi kalau dia menaikkan menurut Islam tidak. Kalau menurut Islam tidak. Question. Afwan, mau tanya. Uni bangunan yang tertimpa keruntuhan kecelakaan dalam pembangunan, apakah dia termasuk syahid? Iya. Lagi bangun, tapi yang didoain itu yang kerja untuk masjid itu sholat semua, taat semua. Di kondisi wabah Indonesia ini, rating korban corona terbanyak setelah Jakarta, daerah mana saja? Tak tahu rasanya. Ya, Jakarta, Bogor termasuk. Bogor, lalu seluruh Jakarta, lalu di Sumatera ada Riau, udah mulai masuk semua. Riau karena ada Batamnya itu ya. Di tengah wabah apalagi pandemi ini, ikhtiar apa saja yang bisa membuahkan pahala besar saat kita lockdown? Banyak. Jadi pertama, dengan di tengah wabah ini pahala terbesar zikir. Ingat kita kecil, Allah besar. Kita enggak apa-apa, Allah sangat kuasa. Ini sebuah pembelajaran terbesar. Orang kaya mati, raja-raja mati, orang kaya mati, orang miskin mati, raja mati, rakyat biasa mati, semua mati menghadap Ilahi, dunia ini cari semua. Jadi itu pelajaran yang pertama kita ambil, bahwa kita pasti mati. Ada atau tidak corona, kita pasti mati. Jadi anak-anak semua santri camat. Ustaz? Santri dulu apa Ustaz dulu? Ustaz, kalau orang meninggal saat wabah, tapi dia matinya bukan karena virus, matinya syahid atau tidak? Tidak. Orang lagi wabah corona, ya, dia matinya jalan-jalan aja, ya, nggak ngapain matinya. Kalau misalnya ada seorang yang melanggar untuk tidak lockdown demi mencari sesuatu makan keluarganya, lalu dia kena, sudah ya, udah jawab ya. Wih, banyak buangan nih. Jam berapa nih? Hah? Wah, setengah 6, kalian sudah setengah 8 nih. Ibu-ibu semua di FB lebih jelas. Nah, di FB aja. Assalamualaikum, Ustaz, kan jika lockdown itu kan wajib, jika tidak kan dosa. Lalu bagaimana jika seorang ayah keluar rumah meninggal? Tadi sudah ya. Kalau ayah itu cari nafkah. Afwan, apa hukumnya sholat Jumat bagi wanita? Khilafiyah. Ya, khilafiyah antara wajib dan yang wajibnya zuhur. Ustaz, kan sholat Jumat ini sholat lewat. Saya mau tanya, boleh apa enggak suuzon sama orang? Jangan. Suuzon aja. Contoh, suuzon, orang itu siapa tuh kena corona, gini gitu dan lain. Bukan suuzon, waspada. Setiap orang yang ketemu, makanya kita pakai masker, waspada saja. Karena orang yang bersangkutan pun tidak tahu dia kena atau tidak. Dia dirinya pun waspada. Masa kita bukan dirinya nggak waspada? Assalamualaikum Ustaz, mau tanya bagaimana? Assalamualaikum Ustaz, mau tanya bagaimana kalau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau misal ada orang yang berdosa dan berikhtiar kepada Allah agar tidak kena? Orang berdosa, berdoa
yang berdoa dan berikhtiar agar tidak kena, tapi masih kena COVID, kemudian terkadang mengeluh, terkadang berdoa, kemudian mati, apakah? Pertanyaan Ya, apakah sahih kalau dia mengeluh, tapi dia ikhtiar mengeluh? Tidak masuk kategori kalau mengeluh. Ustaz, ada pertanyaan dari Facebook. Apa pertanyaannya? Bacain saja, saya nggak tahu. Assalamualaikum Ustadz, gimana menjelaskan kepada anak kalau tidak boleh sholat berjamaah di masjid karena wabah virus ini? Bagaimana menjelaskan kepada anak sholat tidak ke masjid? Ada lagi-lagi diajarkan ke masjid kalau kondisi normal. Jelaskan kepada anak kondisinya tidak normal. Banyak dalilnya. Pertama, Nabi melarang orang, ya, dibolehkan orang tidak ke masjid saat hujan lebat. Itulah sabab berurut sebab munculnya pergantian hayya 'alas shalah kepada shollu fi buyutikum, karena hujan lebat, maka lafaz hayya 'alas shalah, lafaz hayya 'alal falah diganti dengan shollu fi buyutikum. Nah, jelaskan itu beranak. Coba, ancaman hujan saja boleh tidak ke masjid, apalagi ancaman wabah. Bahkan Nabi melarang sahabat yang makan bawang untuk ke masjid, karena nanti hawanya bau, tidak enak bawang. Mana lebih bahaya, bau aroma bawang dengan virus corona? Yang wangi mulut bawang saja, saya tidak akan bau busuk ya, karena bagi sebagian orang bawang itu enak dicium, bagi yang lain tidak enak. Padahal wangi bawang itu khilafiyah antara enak dan tidak enak. Ya, mau dimakan nasi goreng, bakso enak tuh bawang, tapi bagi yang lain tidak enak. Itu saja Nabi larang. Jangan dekati masjid kalau mulut, apalagi bau jengkol. Ada tuh kalau di sholat sujud sama sujud, yang ini enak aja, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Tahu dong, bau jengkol. Sebelahnya kiri kanan keracunan. Yang itu aja Nabi larang ke masjid. Jangan menantang Allah. Jangan begini, nggak apa-apa, yang penting ke masjid. Sekalipun corona, kalau Allah tidak mati ya mati, kalau enggak ya enggak. Jangan begitu cara beriman dan takdir, salah. Hak Allah untuk menentukan takdir, tapi bukan hak manusia menantang takdir Allah. Jelas. Assalamualaikum Ustaz, apakah jika ada yang mati kena corona tapi dia mengikuti aturan Islam tapi bukan orang Islam, apakah itu? Tidak. Walaupun dia sangat taat tapi bukan Islam, tidak. Maaf kepada non muslim yang sangat baik, terima kasih, di dunia ada dapat kebaikan, tapi di akhirat tetap. Assalamualaikum Ustaz, apa bedanya niat sholat Jumat di rumah dan di masjid? Kalau di rumah sholat Jumat, bedanya apa? Kalau di masjid sholat Jumat. Tapi kalau di pondok kita, alhamdulillah kita selama corona ini tidak meninggalkan berjamaah 5 waktu. Kita tetap sholat Jumat, ya. Yang sekarang di beberapa masjid sudah stop, kita masih sampai detik ini masih tetap sholat Jumat. Maaf ya, saya maaf ya. Saya pengen nanya, kan tadi kata Ustadz kalau misalnya di rumah kelaparan, lalu kata Ustadz kan ada teknologi, apakah boleh kita memesan GoFood, terus hukumnya apa ya? Jangan GoFoodnya, mesannya itu gini, kan ada aplikasi Gojek apa, ya pesan aja kayak pesan Gojek, bayar lah ongkosnya, cash. Jangan simpan uang di akunnya, jangan top up nanti berbunga riba. Cash aja, kan ada jalur cash. Mau bayar apa? Cash. Jangan top up itu harus hati-hati, takut riba. Assalamualaikum Ustaz, apakah orang yang mengurus jenazah orang yang meninggal dunia karena corona seperti mengawali, menyanggah, mengubur, mendapat pahala syahid? Ya kan dia hidup. Enggak lah. Orang dapat pahala
fardu kifayah. Yang benar pahala yang menyalurkan saja, yang menguburkan, yang mengamalkan, yang mandikan, yang tidak itu nggak dapat pahala syahid. Kalau dia mati karena tertular ya syahid. Dokter walaupun nggak kena wabah, tapi dia menolong orang yang kena wabah, meninggal dia syahid. Apalagi tadi di surat Al-Maidah 32 tadi, pahala luar biasa bagi para dokter. Sekali saya ulangi, semua kita yang dengar di sini, yang di rumah, di FB, di IG, di Zoom, di mana aja, tolong sampaikan kepada teman-teman kita para perawat, dokter yang menangani corona. Satu orang saja sembuh karena di antara wasilah dia mengobatinya dan Allah beri kesembuhan, maka pahala Anda seperti menghidupkan seluruh manusia, seluruh umat manusia di muka bumi ini. Satu orang selamat nyawanya karena Anda ikhlas membantunya, Anda dapat pahala seperti menghidupkan seluruh umat manusia di muka bumi. Perbuatan Anda sangat mulia, tinggal luruskan niat semata karena Allah. Ya, Anda melebihi semua yang mati syahid. Ya, terima kasih juga kepada para dokter, perawat-perawat semuanya yang ikhlas. Ustaz, bagaimana kalau ada orang yang namanya corona? Apakah harus ganti nama? Bukankah itu jadi doa? Dulu nama mobil corona itu. Ada corona, corona Suzuki Mitsubishi. Corona ada 1903 namanya corona, dari Corolla, enggak usah ganti nama. Karena sekarang corona diganti COVID. Nah, COVID. Apakah Ustaz? Assalamualaikum. Apakah orang yang ngurus jenazah orang yang meninggal dunia karena corona? Sudah habis. Ada lagi silakan baca. Bagaimana andil negara sebaiknya dalam menyikapi anak-anak yang melakukan pembelajaran di rumah seperti saat ini? Sama itu aja. Bagaimana andil negara untuk pembelajaran anak di rumah? Udah ya. Jadi negara menjalankan pembelajaran di rumah. Tapi catatan saya, karena dia menggunakan handphone, maka pembelajaran hanya saat belajar saja. Itu bukan lagi andil negara, itu orang tua di rumah. Jangan Anda serahkan handphone 24 jam kepada anak di rumah. 24 menit saja, karena belajarnya cuma segitu dari guru, kan? Ya. Dan sampai anak nanti membuka situs-situs terlarang gara-gara dibebaskan memegang handphone. Suruh dia pegang Al-Quran banyak, rame-rame, banyak-banyak. Lebih lama di rumah dengan Al-Quran daripada dengan handphone. Walaupun juga harus diselingi dengan olahraga. Semuanya fisik. Olahraga, fisik, ibadah, sholat duha, sholat tahajud, 5 waktu fisik semua. Baik, barangkali sudah habis ya pertanyaan-pertanyaan dari anak sekalian, dari yang mengikuti lewat Zoom, IG. Insyaallah dari sekarang, insyaallah setiap hari pengajian ba'da asar dengan tema berikutnya. Secara online. Ya, ibu-ibu di rumah, jemaah-jemaah pengajian, ya kita bisa tetap ngaji, Bapak Ibu, ya lewat live streaming, Zoom, IG, FB, Bait Qur'ani At-Tafsir. Bait Qur'ani Tahfiz. Saya ini cuma ceramah doang, yang nanti santri semuanya. Ya, nanti setiap ba'da asar diawali dengan doa yang dibacakan para santri. Doanya diawali Asmaul Husna dan doa mohon perlindungan dari virus corona. Silakan diikuti terus. Insyaallah besoknya tentang masih terkait corona, ya fikih-fikih corona dan doa-doa terkait corona juga kita bahas 2 kali lagi atau 3 kali lagi. Setelah itu kajian akan tematis dengan tema-tema lainnya. Ya, insyaallah tema terkait Al-Quran, tafsir dan hadis Nabi. Terima kasih atas perhatiannya semua.
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua, memberikan kekuatan kepada lahir dan batin, ibu-ibu dan bapak semua di rumah senantiasa sehat walafiat, dan semoga kita semua senantiasa dijaga dan dilindungi Allah. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min syarri virusi corona. Ya Rabbana inna hadzal virus. Allahumma inna qulubana la tahzan. Allahumma ja'alna minas sihayyin. Allahumma Allahumma fasrifhu anna wa an ma'halina wa an buyutina wa an masajidina wa an ahlina wa an ummahatina wa an abaina wa an ikhwatina wa an akhawatina wa an auladina wa an banatina wa an azwajina wa an dhararina wa an asadidina wa an habaibina wa an masyayikhina wa an syuyukhina wa an ulamaina wa an tullabina wa an talibatina wa an jama'atina wa an tabaibina wa an mumarridina wa an mumarridatina wa an musahimina wa an musahimatina wa an jami'il muslimina fi kulli makanin wa zamanin wa an kulli mu'minina wal mu'minat ya qadiyal hajat. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. 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 Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.